Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menuntaskan dosa besar yang ke-27 yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini, yaitu Al-Qawad Al-Mustahsin ala ahlihi, yaitu pemimpin atau kepala keluarga yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Kita telah sebutkan bahwa seorang kepala keluarga dia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi juga bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Wajib bagi dia untuk mendidik, mengarahkan, dan berusaha mencegah keluarganya dari melakukan kemaksiatan. Apabila dia tidak melaksanakan kewajiban ini, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas kelalaiannya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dosa besar yang ke-28. Kata beliau, ar-rajulatu minan nisa wal mukhannatsu minar rijal, yaitu kaum wanita yang berperilaku seperti laki-laki dan kaum laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Laki-laki yang berperilaku seperti wanita, memakai pakaian wanita, kemudian berbicara seperti layaknya wanita, bahkan terkadang dijadikan sebuah profesi, entah itu untuk melawak, ya, atau untuk ngamen, ya, dan yang semisalnya. Maka yang demikian merupakan salah satu dosa besar. Demikian juga wanita. Wanita berperilaku seperti laki-laki, berpakaian dengan pakaian yang khusus bagi laki-laki, berperilaku seperti laki-laki. Maka yang demikian termasuk dosa besar. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau ini seorang ahli hadis yang mengajar di Masjid An-Nabawi. Beliau menyebutkan bahwa yang berdosa, ya, yang berdosa apabila dia melakukan itu dengan sengaja, bukan dari dia dilahirkan, artinya bukan faktor genetiknya seperti itu. Kan kadang ada orang yang memang dilahirkan, laki-laki dilahirkan, ya, dari kecil tuh memang dia sifatnya halus. Kalau ngomong halus, ya, kurang maco. Ya. Demikian juga ada sebagian wanita yang memang dilahirkan, ya, seperti laki-laki, yang memiliki badan yang kekar seperti laki-laki. Tapi itu bukan dia usahakan, bukan dia sengaja, memang seperti itu dari lahir. Ya. Maka yang demikian tidak termasuk dalam pembahasan ini, Bapak. Jadi perlu kita ketahui, yang berdosa itu yang dia memaksa dirinya. Dia laki-laki sejati, tapi dia memaksa dirinya untuk menjadi seorang wanita. Ya. Bagaimana dia memaksa dirinya? Misalnya dia pakai pakaian wanita, pakai perhiasan yang digunakan oleh wanita. Ya, misalnya pakai anting-anting. Nah, ini kan bukan perhiasan laki-laki, dia sengaja pakai. Maka inilah yang termasuk dalam hadis Nabi SAW yang melaknat
laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kata beliau, wal al-mukhannatsu minar rijali huwa alladhi yatashabbahu bin nisa li'anna hadha min kasbihi wa fi'lihi. Yang dimaksud dengan laki-laki yang menyerupai wanita yaitu laki-laki yang dengan perbuatannya, dengan usahanya dia berusaha untuk menyerupai wanita. Amma idza kana laisa min kasbihi fahada la yul'an. Adapun yang bukan karena usahanya, memang dari sananya seperti itu, ya, maka yang demikian tidaklah terlaknat, bukan melakukan dosa besar. Kenapa? Li'annahu ghairu mu'akhad ala ma jubila alaihi wa ala ma tubi'a alaihi. Karena seseorang itu tidak akan disiksa, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah seperti itu penciptaannya. Dari sananya sudah seperti itu. Dari genetisnya sudah seperti itu. Enggak mungkin dia. Kenapa kok dia disiksa? Ya, karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu innama yul'an ala fi'lihi wa ala ikhtiyarihi. Seseorang itu hanya saja dia dilaknat, kata beliau, karena perbuatannya dan karena apa yang dia pilih, karena pilihannya sendiri. Orang kalau melakukan perbuatan dosa dipaksa misalnya, kamu kalau nggak melakukan perbuatan ini nanti saya penggal kepalamu, itu saya tidak berdosa ya. Bagaimana kalau memang dia lahiriahnya memang dari kecil sudah seperti itu? Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Yang berdosa itu kalau dia dengan perbuatan dan pilihannya, dengan kesadarannya sendiri, ya, seorang laki-laki meniru perilaku seorang wanita atau seorang wanita meniru perilaku seorang laki-laki. Ya. Kata beliau, li'anna tashabbuhihi bin nisa aw ittisafihi bi sifati nisa hadza laisa min kasbihi wal ikhtiyarihi wa innamal mahdhur ma fihi kasbun wa ikhtiyar. Kalau memang sudah secara lahiriahnya dia seperti itu, dari kecil seperti itu, maka yang demikian tidaklah dia dihukum. Hanya saja yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyerupai laki-laki, ya, wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita, ya, ma fihi kasbun wa ikhtiyar. Yang di sana ada usaha dan pilihan. Ya. Sehingga kita perlu ada catatan di sini ya, bahwa yang berdosa itu yang sengaja dia mengubah dirinya menjadi laki-laki, atau wanita mengubah dirinya jadi laki-laki, atau laki-laki ya berperilaku seperti wanita dengan sengaja. Ya seperti apa yang kita lihat lah. Ya, sebagian pelawak ya, tapi sekarang sepertinya sudah tidak boleh lagi ya. Alhamdulillah, Komisi Penyiaran itu sudah tidak memperbolehkan lagi. Ya kalau dulu zaman kita Sri Mulat dulu ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Sekarang nggak boleh lagi sekarang, alhamdulillah. Nah yang seperti ini terlaknat. Kemudian beliau bawakan beberapa dalil dalam permasalahan ini, dalam permasalahan laki-laki yang meniru perilaku wanita dan wanita yang meniru perilaku laki-laki. Ya. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37. Ini dalil umum. Qala Allah Ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish. Ini orang-orang yang beriman itu menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan termasuk perbuatan keji adalah laki-laki meniru wanita dan wanita meniru laki-laki. Nah, sekarang marak ya, sekarang ini seperti orang ingin bikin konten di Instagram atau di YouTube biar viewernya banyak, ya sampai ada yang berpura-pura laki-laki pakai jilbab padahal kumisan, ya untuk membuat orang tertawa, atau dia membuat drama nggak dapat pelaku wanita, akhirnya apa? Dia yang menjadi wanita dengan menggunakan jilbab misalnya. Nggak boleh yang seperti ini. Ya, pertama itu dusta. Ya, yang kedua ada penyerupaan laki-laki dengan wanita. Ya, dua perbuatan ini adalah perbuatan dosa. Dusta sudah kita bahas. Kemudian dalil yang kedua kata beliau, qala Ibnu Abbasin, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Sahih kata beliau. Hadisnya riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutarajjilati minan nisa, dan
ya wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Sudah kita jelaskan salah satu ciri dosa besar adalah mendapatkan laknat. Laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya doa kejelekan. Nabi mendoakan agar dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banci-banci itu ya orang yang berperilaku seperti wanita, pakai rok ya, padahal dia laki-laki, pakai wig, rambutnya dipanjangkan, kemudian pakai make up ya. Yang demikian adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ya ar-rajulata minan nisa. Allah melaknat. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allah melaknat ya wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Isnaduhu hasan, kata beliau sanad hadis ini hasan, riwayat Abu Dawud. Nah, kalau yang pertama tadi redaksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melaknat. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melaknat artinya Rasul berdoa ya, mendoakan kejelekan pada orang tersebut, mendoakan agar Allah menjauhinya dari rahmatnya, menjauhkannya dari rahmatnya. Kalau ini la'anallah, Allah yang melaknat. Artinya apa? Allah yang menjauhkan ya orang-orang atau kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Kemudian kata beliau, qala Abu Hurairah ya, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah. Ya, atau libsatal mar'ah. Dan berkata Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian wanita. Ya, seperti itu tadi, ya, ingin bikin konten yang banyak viewernya sampai pakai jilbab biar orang-orang ketawa. Nggak boleh yang demikian. Ya, atau pemain-pemain teater, ya pemain-pemain teater, ya menyerupai apa wanita, pemain-pemain film, ya kalau dia menyerupai wanita seperti ini dia mendapatkan laknat. Pakai baju wanita saja terlaknat, apalagi memang dia kemudian berperilaku seperti wanita. Ya, jadi misalnya ada orang ya menari ya, kadang-kala ada dalam sebagian seni tari saja sudah ya jadi catatan ya, bagaimana wanita melenggak-lenggokkan tubuhnya di hadapan laki-laki ini kan nggak boleh, ya apalagi nggak pakai bajunya terbuka seperti itu. Kadang-kadang ada yang berperan seperti jadi laki-laki, ya misalnya Arjuna itu banyak ada yang berperan jadi Arjuna itu perempuan, ya, yang demikian tidak boleh. Orang laki-laki saja, ya wanita, laki-laki yang menggunakan pakaian wanita ini terlaknat. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul. Ya, demikian juga seorang wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Artinya pakaian yang memang khusus dikenal itu pakaiannya laki-laki. Adapun pakaian yang istilahnya unisex, artinya dipakai laki-laki dan perempuan gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya itu pakaian yang khusus dipakai oleh laki-laki, ya maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Apa misalnya Pak? Pakaian yang khusus bagi kita laki-laki. Ada nggak? Susah ya Pak sekarang ya. Sekarang soalnya sudah emansipasi. Wanita pun memakai pakaian sama dengan laki-laki. Laki-laki pakai jas, wanita pun pakai jas. Ya. Al-muhim kalau ada pakaian yang memang dikhususkan bagi laki-laki kemudian dipakai oleh wanita, maka dia masuk ke dalam bab ini. Kalau pakaian wanita dipakai laki-laki, banyak. Panjenengan pakai daster, kena. Itu kan kita sebutkan, kadang di pesta 17 Agustus untuk bikin lucu ada main bola, ya, ada pertandingan bola, tapi pemainnya pakai daster, nggak boleh yang demikian. Ya, mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bab ini juga beliau bawakan sebuah hadis. Ya. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang termasuk penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, ya, jadi beliau ini ingin menyebutkan ada dua golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, beliau sendiri belum pernah melihat golongan ini di masa beliau.
Nggak tahu kalau di bahasa kita ada apa enggak. Yang pertama kata beliau, qaumun ya ma'hum syiyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Golongan yang pertama adalah suatu kaum yang mereka memiliki cambuk ka'adnabil baqar, bentuknya seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang dengan cambuk tersebut dia memukul manusia. Ini orang-orang yang zalim, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kewenangan, kemudian dia pakai kewenangan itu untuk menzalimi manusia, ya, menzalimi manusia. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut, ya, al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, ya. Kemudian golongan yang kedua adalah wanita-wanita, kaum wanita. Apa ciri-ciri wanita ini? Ya, kasiyatun ariyat. Mereka berpakaian tapi telanjang. Ya. Jadi dia menampakkan lekuk tubuhnya. Jadi para ulama ada beberapa tafsiran apa maksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang pertama, dia memakai pakaian yang sangat ketat sehingga menunjukkan lekuk tubuhnya. Ya, dan ini banyak kita lihat sekarang, ya, kaum wanita. Mereka pakai jilbab, tapi pakaiannya ketat. Ya, pakai celana jeans, pakai baju yang ketat, ya, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, maka ini termasuk dalam hadis ini. Golongan yang termasuk penduduk api neraka. Nisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang dengan pakaian yang ketat. Atau yang kedua, jenis yang kedua yaitu wanita yang dia berpakaian tapi pakaiannya transparan, tipis, sehingga kelihatan menerawang. Pakaiannya besar, tidak ketat, tapi terlalu tipis sehingga kelihatan apa yang ada di balik pakaian tersebut. Maka dia termasuk ke dalam hadis ini, wanita-wanita yang seperti ini. Ya, walaupun dia katanya pakai jilbab, ya sekarang ada namanya jilbub. Jilbub itu pakai jilbab tapi bawahnya itu ketat. Ya, ini tidak syar'i, tidak dikatakan dia sebagai wanita yang berjilbab. Jilbab itu menutupi, tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Baik lekuk tubuh bagian atas, demikian juga lekuk tubuh bagian bawah. Ini kita perlu kasih masukan kepada wanita-wanita muslimah, ya, untuk berpakaian yang syar'i, yang benar-benar syar'i. Ya, bukan hanya sekedar jilbab saja, tapi yang tidak menonjolkan lekuk tubuh. Tidak menonjolkan lekuk tubuh. Kemudian ma'ilatun mumilat, ya. Dia berjalan dengan berlenggak-lenggok, ya. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Nah, ini dia berpakaian tapi telanjang, kemudian jalannya berlenggak-lenggok, memang sengaja untuk menggoda kaum laki-laki. Maka ini termasuk golongan yang tidak termasuk golongan yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kemudian kepalanya, ya, kepala mereka itu seperti punuk-punuk unta. Jadi rambutnya disusun peninggi. Ya. Terkadang ada sebagian jilbab, ya, yang dibuat bergaya, jadi dibikin tinggi seperti itu, punuk-punuk unta. Ya. Maka sesungguhnya pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita ini bukan untuk dia berhias. Berhias itu untuk suami. Nah, ini kebalik. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah tidak pernah berhias. Ketika suaminya di rumah, ya dia berpakaian seperti biasa. Tapi kalau keluar, ya, dia tampilkan kecantikannya. Nah, kecantikannya yang menikmati siapa? Yang menikmati orang lain. Padahal yang paling berhak untuk menikmati kecantikan istri kita adalah kita. Jadi harusnya seorang wanita muslimah itu di rumah dia berhias, di luar dia tampil biasa saja. Ya. Kenapa? Karena kalau dia berhias, dia akan jadi sorotan mata laki-laki. Masya Allah, ibu itu cantik ya ternyata, ya. Ya, bahaya. Oleh karena itu, yang harusnya wanita itu berhias di rumah untuk suaminya, adapun di luar rumah, ya, dia justru menutupi kecantikannya. Baik. Kemudian apa hukuman bagi orang ini? Ya. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Sudah kita sebutkan makna la yadkhul jannah, tidak masuk surga, artinya dia akan diazab dalam api neraka dalam waktu yang lama.
Ya, kecuali kalau dia keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka betul-betul dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau dia masih ada imannya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yajidna rihaha. Bahkan dia tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Padahal aromanya surga ini tercium dari jarak sekian dan sekian. Artinya dari jarak jauh pun aroma surga itu akan tercium. Nah, ini orang terhalangi betul dari surga, nggak masuk surga, bahkan tidak pernah mencium aroma surga. Ya, maka hati-hati ya, bagi para wanita ya, ini juga tanggung jawab suami berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau kita membiarkan istri kita tidak menjaga kehormatan dirinya, keluar rumah dengan pakaian yang seronok, dengan pakaian yang membuat menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki, maka kita juga ikut bertanggung jawab, Baik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis selanjutnya kata beliau, ya, kata beliau, al-ana halakar rijal hina ata'un nisa. Ya. Dan sekarang kata beliau, celakalah kaum laki-laki yang ketika mereka menaati wanita. Waduh, gimana ini Pak? Ya. Kata Rasulullah SAW, celaka laki-laki yang mematuhi istrinya. Kita sering nggak Pak mematuhi istri? Pak, tolong ke pasar Pak, belian ini bumbu misalnya. Ya, hadisnya dhaif Pak, alhamdulillah. Hadisnya hadis yang dhaif. Ya, di dalam sanadnya ya terdapat seorang rawi yang bernama Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, ya, dan dia adalah seorang rawi yang dhaif dan hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah. Jadi hadisnya dhaif. Celaka laki-laki ketika dia mematuhi istrinya. Ya, ini adalah hadis yang lemah. Hanya saja hadis yang sahih, ada hadis yang sahih yang senada dengan ini, hanya saja lafadznya berbeda. Ya, lan yufliha qaumun ya walau amrohum imro'atan. Tidak akan jaya sebuah kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Jadi kalau mereka memasrahkan semua urusan mereka kepada kaum wanita, mereka tidak akan berjaya. Ya. Sababul wurud dari hadis ini, bagaimana hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi SAW ketika ada sebagian sahabat yang menyebutkan bahwa di negeri Persia, ya, ada sebuah negeri, ya, di negeri Persia, ketika itu mereka diperintah oleh seorang wanita, ratu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa negara yang diperintah oleh seorang wanita, ya, tidak akan berjaya, ya, tidak akan berjaya. Ya, jadi maksud Nabi SAW ini adalah ketika urusan-urusan yang penting itu diserahkan kepada kaum wanita. Ya, ketika urusan-urusan penting itu diserahkan kepada kaum wanita, maka urusan tersebut tidak akan optimal. Ya, tidak akan optimal. Ya, kita sendiri tahu bagaimana seorang wanita, bagaimana kestabilan emosi mereka. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita, mereka tidak akan mendapatkan kejayaan. Baik, kemudian kata beliau, faminal af'alillati tu'lan atau tul'an 'alaihal mar'ah idharuz zina wadh-dhahabi wal-lu'lu' min tahtan niqab. Kemudian kata beliau mengingatkan termasuk perkara yang mendapatkan laknat atas diri wanita, yang menyebabkan wanita itu dilaknat, yaitu dia menampakkan perhiasannya, baik itu berupa emas, kalau emas misalnya, atau lu'lu', ya, atau mutiara, tahtan niqab, di balik cadarnya. Jadi dia sudah pakai cadar, tapi kemudian menampakkan perhiasannya. Ya, maka ini juga termasuk menampakkan menampakkan kecantikan. Ya, jadi perhiasan itu satu hal yang harus ditutupi. Ya. Kemudian wa tatayyubaha bil miski wal anbar wa nahwu dzalik. Demikian juga dia menggunakan minyak wangi. Ya. Seorang wanita menggunakan minyak wangi, baik itu berupa misik ataupun anbar dan yang semisal. Ini jenis-jenis minyak wangi di masa lalu.
Jadi wanita itu tidak boleh dia menggunakan minyak wangi. Kalau dia minyak wangi, dia pakai minyak wangi kemudian keluar dari rumahnya tercium oleh laki-laki, maka dia tergolong wanita pezina. Ya. Ini banyak di antara kita yang tidak mengetahui, ya, karena jauhnya kita dari agama, ya, sehingga wanita keluar itu biasa. Apalagi dia ke kantor pakai parfum, nanti bergaul dengan teman sekantornya, berdekat-dekatan, rapat bareng. Ya, ini akan menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Demikian juga walum suha ad-dobagha as-sibaghat, ya, wal mudallas ila ma asbaha dzalika minal fadhaih. Demikian juga dia menggunakan ad-dobaghat. Dobaghat ini adalah baju yang berwarna mencolok. Ya, baju yang berwarna mencolok. Demikian juga mudallas atau mudallis. Mudallis ini kalau bahasa kita sekarang mungkin make up, ya. Untuk menampakkan dia sebenarnya sudah tua, kemudian pakai make up yang tebal biar kelihatan muda, biar kelihatan menarik. Maka yang demikian ini menurut Al-Imam Adz-Dzahabi termasuk perkara yang mendatangkan laknat bagi seorang wanita. Illa ma asbaha dzalika minal fadhaih, dan juga keburukan-keburukan yang semisal dengan ini. Intinya wanita kalau dia keluar dari rumahnya tampil dengan tampilan yang menggoda laki-laki, maka dia terjatuh pada ancaman Nabi alaihi salatu wasallam ini. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi ingin menyampaikan bahwa ya wanita ketika dia memang keluar dari rumah. Jadi asalnya wanita dalam syariat Islam, mereka itu hendaknya banyak berada di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Dan tetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi kalau nggak ada perlu, kalau misalnya dia perlu misalnya belajar, kuliah, ya, yang sesuai dengan sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita, nggak jadi masalah, ada keperluan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada keperluan, maka tempat yang terbaik bagi para wanita adalah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berhias, ya, seperti hiasannya wanita jahiliyah. Ya, hiasan yang menggoda laki-laki dengan pakaian yang mencolok, dengan pakaian yang ketat, dengan parfum, dengan minyak wangi yang menggoda. Maka yang demikian dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-28, yaitu laki-laki yang meniru perilaku wanita dan wanita yang meniru perilaku laki-laki. Kemudian yang ke-29, dosa besar yang ke-29 kata beliau, ya. Al-kabiratu tasi'ata wa ishrun, al-muhallil wal muhallil lahu. Ya. Al-muhallil dan muhallil lahu. Nah, ini ada istilah, ya. Ini istilah dalam bahasa Arab, apa itu muhallil dan muhallil lahu. Ini sesuai dengan hadis. Ya, karena Nabi SAW melaknat al-muhallil dan muhallil lahu. Ya. Yang dimaksud dengan muhallil itu adalah orang yang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Jadi Bapak yang kami hormati, laki-laki ketika dia mentalak istrinya diberi batasan 3 kali. Ya, kalau dia talak yang pertama itu masih bisa rujuk. Talak yang kedua, ya, kemudian misalnya dia talak istrinya sudah cerai, kemudian dia pengen rujuk, ya, bisa dia rujuk lagi. Ya. Kalau sudah lewat masa iddahnya, akad nikah baru. Kemudian misalnya terjadi konflik, dia talak lagi istrinya dengan talak yang kedua, masih bisa rujuk. Ya. Ayo kita rujuk lagi, masih bisa. Tapi kemudian terjadi konflik lagi, misalnya dia talak istrinya dengan talak yang ketiga. Dia talak istrinya dengan talak yang ketiga, maka sudah tidak boleh menikah dengan pengecualian. Apa pengecualiannya? Mantan istrinya itu harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, kemudian cerai, baru nikah lagi dengan suaminya yang lama. Ya, sebagai pelajaran, agar jangan jangan bermudah-mudahan mengucapkan kata cerai. Ya, Anda sudah diberikan 2 kesempatan cerai. Maka yang ketiga, ya, kalau Anda ucapkan dapat hukuman. Apa? Tidak boleh lagi menikah dengan sang istri kecuali sang istri sudah dipakai oleh orang lain.
Ya, bahasa seperti itu, bahasa kasarnya seperti itu. Artinya apa? Dia harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Kemudian ketika suami menalaknya setelah talak yang kedua, karena ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, apabila dia sudah mentalaknya 2 kali, ya, maka fala tahillul lahu, maka sang wanita tidak halal baginya, ya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi laki-laki yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Apabila dia sudah ditalak oleh suaminya yang baru tadi, maka tidak mengapa bagi mereka untuk rujuk kembali. In dhanna an yuqima hududallah, apabila mereka ya berpendapat atau mereka mengira bahwa mereka dari pernikahan yang baru ini akan bisa menjalankan batasan-batasan Allah. Ya, yubayyinu liqaumi ya'lamun. Ya, wa tilka hududullah yubayyinullahu liqaumi ya'lamun. Demikianlah batasan-batasan Allah, ya, yang dijelaskan oleh Allah bagi siapa yang ingin mengetahui. Jadi dari ayat ini ada ketentuan bagi orang yang sudah mentalak istrinya dengan talak 3. Ya, maka kalau sudah talak 3, disebut sebagai talak bain, ya, maka tidak boleh lagi mereka rujuk, kecuali sang istri harus menikah dengan orang lain. Kalau sudah menikah dengan orang lain dan menikahnya dengan normal, bukan artinya disiasati. Nah, inilah yang menjadi dosa besar. Ya. Al-muhallil itu adalah orang yang dia diminta untuk menikahi sang wanita, tapi dengan segera menceraikannya. Agar apa? Agar bisa dinikahi oleh suaminya yang lama. Ini dosa besar. Sehingga dia harus terjadi secara alami, menikah, dan itu pun ketika ditalak oleh suaminya yang baru dia boleh menikah. Ya. Jadi dia menikah, jalani rumah tangganya, kemudian mungkin terjadi sesuatu, kemudian dicerai, baru dia kembali kepada suami yang lama. Nggak boleh nggak boleh disetting. Nah, yang menyeting inilah yang kena dosa besar. Al-muhallil itu adalah orang yang menikah dengan wanita tadi. Dia sengaja menikahi wanita itu dengan niat untuk segera ditalak. Jadi nikahnya itu bukan menikah untuk membangun bahtera rumah tangga, tapi nikah dengan niat untuk ditalak. Kenapa? Agar bisa dinikahi oleh suami pertama. Jadi niat nikahnya bukan untuk menjalani pernikahan, enggak. Saya nikahi untuk bisa segera ditalak. Kadang dibayar. Ya udah, kamu nikah sama istri saya, nanti saya bayar berapa? Begitu nikah langsung ditalak, sehingga saya bisa kembali kepada istri saya. Maka al-muhallil pelakunya dan muhallil lahu ini adalah suami pertama dari sang wanita yang dia meminta orang lain untuk menikahi istrinya lalu diceraikan, dua-duanya mendapatkan laknat. Jatuh pada dosa besar. Ya. Nah, ini dalilnya. Kata beliau, sahha min hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata Imam Adz-Dzahabi telah sahih dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallil wal muhallalu lahu. Ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti al-muhallil wal muhallal lahu, ya. Yang menghalalkan dan yang meminta dihalalkan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Dua-duanya terlaknat. Ya, baik orang yang menikahi wanita tadi atau yang memintanya. Ya. Maka kedua-duanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Ya. Sang wanita. Ya. Menikah lagi. Tapi kalau yang sempat misalnya dengan suami istri, apakah itu masuk zina atau bagaimana? Kalau pernikahannya, wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah nikahnya
nikah sah? Ya, saya belum mengkaji Pak secara langsung. Apakah nikahnya sah atau tidak? Seorang yang nikahnya nikah tahlil. Insya Allah ini PR. Insya Allah kita cari jawabannya. Apakah seorang wanita, laki-laki, kalau dia sampai berhubungan suami istri, apakah sah atau teranggap zina atau tidak? Wallahu taala alam. Ya. Baik, di sini ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Fala syakka annal aqda batil." Akadnya batil. Berarti akadnya tidak sah, tidak teranggap sebagai suatu pernikahan. Kalau gitu teranggap zina. Ya. Wa annaha la tahillu bihi li zaujil awwal. Demikian juga tidak serta-merta kalau misalnya terjadi pernikahan, ya, lalu kemudian diceraikan, maka tetap tidak boleh bagi suami yang pertama untuk menikah. Berarti apa? Akadnya tidak teranggap. Kalau memang dia menikahi sang wanita, ya, kalau dia menikahi dengan sang wanita hanya untuk diceraikan agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Ya, jadi tidak sah. Ya, kalau memang niatnya, jadi kata beliau di sini tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya dia hanya untuk tahlil tadi, untuk menghalalkan sang wanita, maka tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Baik, di sini Nabi SAW melaknat dua belah pihak ya. Jadi bukan hanya yang meminta saja, tapi yang melaksanakan juga. Jadi dia nggak bisa mengatakan saya ini hanya diminta saja, dimintai tolong saja. Tidak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, wa bi isnadin jayyidin an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu. Dan diriwayatkan juga dengan sanad yang baik dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang semisal. Jadi hadisnya datang dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Ali bin Abi Thalib. Ya, rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya, illa Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi kalau riwayatnya Nasa'i itu dari Abdullah bin Mas'ud, kalau Ahlus Sunan yang lainnya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Abu Dawud, ya, meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada catatan dari beliau, ya. Walakin fa'ilu hadza al-qadhurat muqallidun amilun bi ruqasil madhhab lam yablughu an-nahyu, ya, fala allaha yu'adhiruhu wa yusamihuhu. Ya. Akan tetapi apabila ada seorang yang melakukan nikah tahlil, dia kira nggak jadi masalah, ya, atau dia hanya mengikuti ucapan sebagian ulama madhab, nggak apa-apa kamu mengikuti ini, kamu nikah kemudian kamu ceraikan, nggak jadi masalah. Ini beliau mengisyaratkan bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi pada dasarnya tidak boleh. Kenapa? Dalilnya jelas. Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat orang yang muhallil dan muhallal lahu, dua-duanya terlaknat. Ya. Namun kata beliau, kalau ada yang salah jalan, dia menganggap bahwa ini boleh dengan ketidaksengajaan, ya, maka dia diberikan uzur dan dimaafkan. Artinya tidak berdosa, tidak mendapatkan laknat. Bagaimana dengan nikahnya? Nikahnya tetap tidak sah. Hanya saja dia tidak berdosa kalau memang tidak tahu tentang hukumnya. Ya, wallahu taala alam. Ini dosa besar yang ke-29, yaitu al-muhallil dan muhallal lahu. Kemudian dosa besar yang ke-30. Yang ini karena pendek-pendek ya, beliau cuma menyampaikan satu hadis saja. Kita lanjutkan. Dosa besar al-kabiratu thalathun, ya, ats-thalathun. Aklul maitah wa dam wa lahmal khinzir, ya. Aklul maitati wa dami wa lahmil khinzir. Makan bangkai, darah dan daging babi. Ini juga dosa besar. Makanya seorang muslim hendaknya dia memperhatikan makanannya. Ya. Salah satu perkara yang menghalangi doa kita terkabul itu adalah masuknya makanan yang haram. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang sedang melakukan safar. Ya. Kemudian dia dalam keadaan asy'ad akbar yamudu yadaihi ilas sama. Dalam keadaan rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku.
Dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya doa dia dikabulkan oleh Allah. Dalam keadaan safar sangat membutuhkan Allah, dia angkat tangannya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menghalangi doanya untuk dia kabulkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik." Akan tetapi pakaiannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh, ya dagingnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Oleh karena itu seorang muslim hendaknya menjauhi makanan-makanan yang diharamkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, ya. Kalau sudah selesai yang ke-30, nanti yang ke-31 yaitu ada mutanazzuh minal baul, tidak bersuci dari kencing, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.